Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang cara menggunakan is, am, dan are. Masih bersama dengan Kadang Sinau 27. Jadi is, am, are itu adalah sebuah to be untuk kalimat simple, present tense, dan juga kalimat present continuous tense. Jadi di sini is, am, are sebagai to be. Kemudian bagaimana contoh penggunaan is, am, are tersebut? Kita lihat. Yang pertama adalah he is my friend. Dia adalah teman saya. I am a student. Saya seorang pelajar. They are teachers. Mereka adalah para guru. Kemudian juga ada contoh lagi. She is dancing. I am singing. We are studying. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan to be is, am, are, yang mana he is, kemudian ini ya, yang saya tandai warna merah, is, am, are, kemudian she is, I am, dan we are. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan is, am, are tersebut. Kenapa kok pakai he, kenapa pakai I, kenapa pakai they? Itu nanti akan kita jawab setelah pembahasan yang akan kita lakukan berikut ini. Nah, untuk is, am, are itu nanti penggunaan to be is, am, are itu tergantung pada subjeknya. Ya, sekali lagi penggunaan to be is, am, are itu tergantung pada subjeknya. Ketika subjeknya he, she, it, nanti untuk to be-nya adalah is. Ya, ketika subjeknya he, she, it, maka yang dipakai to be-nya adalah is. Untuk berikutnya, ketika subjeknya adalah I, ya, saya, apa to be-nya? To be-nya adalah am. Ya. Am ini khusus untuk subjek I. Tidak ada temannya kalau I, saya itu. Nah, kemudian ketika subjeknya adalah they, we, you, maka to be yang digunakan adalah are. Ya. He, she, it itu dia ikuti is. Kemudian ketika subjek I, maka yang dipakai adalah to be am. Dan ketika subjeknya they, we, you, yang dipakai adalah to be are. Ya. Jadi sekali lagi penggunaan dari to be itu tergantung pada subjeknya. Nah, lebih jelasnya kita ke slide berikutnya. Fungsi yang pertama dari to be is, am, are adalah untuk membuat kalimat simple present tense. Ya, fungsi yang pertama yang untuk kalimat simple present tense itu seperti apa? Nah, nanti di situ kita akan menemukan kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Itu seperti apa? Ini untuk kalimat positif, dia adalah subjek, ya, orangnya, pelakunya, kemudian diikuti dengan to be. To be-nya apa? Is, am, are. Kemudian diikuti dengan nominal. Nominal di sini adalah benda maksudnya, ya. Subjek tadi ada juga benda, tapi pelaku. Kemudian sini adalah nominal, benda sebagai objeknya. Contoh kalimatnya seperti apa? Kita lihat berikut ini. Nah, he is my friend. Nah, ini ada is di sini. Kenapa kita pakai is? Karena subjeknya adalah he. Sekali lagi, di sini pakai is karena subjeknya adalah he, dia. He, she, it. Subjek to be-nya adalah is. Contoh berikutnya. They are teachers. Ini saya tandai merahin sebagai to be-nya. Kenapa to be-nya are? Karena subjeknya adalah they, mereka. Ya. They, we, you, subjek, maka to be-nya adalah are. Nah, sekarang untuk kalimat negatif seperti apa? Kalimat negatif diawali dengan subjek sama kemudian to be, is, am, are. Nah, namanya negatif itu mesti ada kata not di situ. Dan terakhir adalah nominal. Sekali lagi,
Kalimat negatif itu adalah kalimat yang ada not-nya, yang artinya adalah tidak. Ya. Gimana contohnya? Kalau tadi positifnya adalah he is my friend, di bentuk negatif setelah to be ada not-nya. Jadi seperti apa? Nah, he is not my friend. Dia bukan atau tidak teman saya. Sekarang kalau positifnya they are teachers, negatifnya jadi apa? Kita lihat negatifnya berarti ya, they are not teachers. Mereka bukan atau tidak para guru. Ya. Jadi untuk negatif cukup menambahin not setelah to be. Ya. Apapun to be-nya hanya tambah dengan not. Sekarang kita ke kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Susunannya adalah to be-nya terletak di depan, kemudian diikuti dengan subjek, nominal, dan jangan lupa tanda tanya. Ya, jadi kalau namanya interrogatif itu kan kalimat tanya harus ada tanda tanyanya di paling akhir kalimat. Contohnya seperti apa? Kalau tadi positifnya he is my friend, sekarang to be-nya terletak di depan. Gimana? Is he my friend? Is-nya di depan, yang bawah are they teachers? Are atau to be-nya terletak di depan. Jadi ya jelas ya, untuk positif tadi subjek kemudian to be, untuk negatifnya setelah to be tambahin not, untuk interrogatif kalimat tanya itu adalah to be-nya terletak di depan. Sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu adalah untuk apa fungsi yang kedua dari to be is MR tadi? Nah, untuk membuat kalimat present continuous tense. Itu kalimat yang seperti apa? Nah, present continuous tense itu adalah kalimat yang artinya sedang melakukan sesuatu. Kalau kita membuat kata sedang, di sini kita pakai to be is MR. Bagaimana komposisinya? Nah, kita akan lihat di sini ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Susunannya sama, subjek, kemudian to be. Nah, kalau tadi pakai nominal, sekarang kita pakai kata kerja bentuk ing atau verb ing. Ya, sama komposisinya, subjek, to be, kemudian kata kerja bentuk ing. Contohnya seperti apa? Nah, she is dancing. Dia sedang menari. Dancing di situ ya. Jadi kalau ini adalah kata kerja. Kemudian contoh yang kedua, we are studying. Kami sedang belajar. Nah, kalau tadi adalah nominal, sekarang adalah kata kerja. Untuk negatifnya seperti apa? Kita lihat negatifnya sama. Nanti setelah to be ada kata not di situ. Ya, kata kerjanya bagaimana? Kata kerja tetap bentuk ing. Kita lihat contoh kalimatnya. She is dancing berubah jadi apa? Nah, berubah menjadi she is not dancing. She is not dancing. Kemudian kalimat yang kedua, ketika we are studying berubah jadi apa di negatifnya? Nah, we are not studying. Kami sedang tidak belajar. Ya, sedang tidak. Kalau tadi adalah sedang, inilah sedang tidak belajar. Kemudian untuk interrogatifnya seperti apa? Kita lihat. Sama, to be-nya terletak di depan. Kata kerjanya seperti apa? Tetap kata kerja bentuk ing. Lihat contohnya. Is she dancing? Apakah dia menari? Nah, are we studying? Nah, apakah kami sedang belajar? Nah, jadi ya untuk posisi to be-nya tetap sama setelah subjek, kemudian negatifnya tetap not di belakang to be, dan untuk interrogatif itu adalah to be-nya terletak di depan. Sekarang kita ke contoh kalimatnya. Nah, bagaimana kita membuat kalimat? Misalnya kita dari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Burhan adalah seorang perawat. Ya, di situ adalah Burhan. Ingat tadi penggunaan dari
is, MR itu adalah tergantung pada subjeknya. Burhan adalah seorang perawat, subjeknya apa? Burhan. Nah, karena subjeknya adalah Burhan, bisa diganti dengan he, maka to be-nya adalah is. Nah, kemudian kalimat jadi apa? Kita lihat kalimatnya. Burhan is a nurse. Burhan seorang perawat. Contoh yang kedua, kita lihat. Saya sedang membaca novel. Subjeknya apa? Nah, subjeknya adalah saya. Ketika subjeknya saya dalam bahasa Inggris adalah I, maka to be-nya adalah am. Ya, saya itu I, to be-nya adalah am. Kalimatnya berbeda apa? Nah, kita lihat. I am writing a novel. Ini adalah kalimatnya, kalimat kata kerja bentuk ing, ya. Present continuous. Nah, sekarang yang ketiga, dia sedang tidak menangis. Ini kalimat negatif, ya. Subjeknya apa? Dia, he. Karena subjeknya adalah he, maka to be-nya apa? To be-nya adalah is. Kemudian, ini he is not crying. Contoh berikutnya, apakah kamu seorang polisi? Nah, apa subjeknya apa itu? Kamu, you. Karena subjeknya you, maka to be-nya adalah are dan berubah menjadi are you a policeman? Oke. Contoh yang terakhir, mereka bukan lawanmu. Ya. Subjeknya apa itu? Mereka itu apa? They. Karena subjeknya adalah they, berarti to be-nya apa? To be-nya adalah are. Kemudian berubah jadi apa kalimatnya? They are not your enemy. Ya, begitu. Nah, biar lebih jelas lagi, sekarang kita masuk ke latihan soal. Ada 5 latihan soal. Nanti setiap soal ada titik-titik yang harus kalian isi dengan to be, is, MR. Contoh kalimat atau soal yang pertama. Herman and Lisa bla 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 my neighbor. Herman dan Lisa adalah tetangga saya. Kita lihat subjeknya apa? Nah, Herman and Lisa itu sama juga dengan they, karena subjeknya adalah they, to be-nya apa? Are. Nah, Herman and Lisa are my neighbor. Yang kedua, Susan bla 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 calling her family. Subjeknya apa? Susan. Berarti kalau subjeknya Susan itu si, to be-nya apa? Is. Susan is calling her family. Susan menghubungi atau menelpon keluarganya. Yang ketiga, bla 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 they your friends. Kalimat interrogatif, kalimat tanya, to be-nya terletak di depan. Apa subjeknya? They. Karena subjeknya they, maka to be-nya adalah are. Nah, sekarang kalimat yang keempat, soalnya my father bla 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 not driving his car. Ini kalimat negatif, ada notnya. My father sebagai subjeknya. Nah, kalau subjek my father, berarti to be-nya adalah is. Kalimat soal yang terakhir, your teachers bla 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 teaching. Subjeknya apa? Your teachers. To be-nya apa? Are. Nah, seperti itu ya contoh soalnya. Dan sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan dulu. Kesimpulannya adalah to be penggunaannya tergantung pada subjek. Ya, kita memakai to be is. Itu gimana to be is? Ketika subjeknya adalah he, she, it. Kita pakai to be am ketika subjeknya adalah I. Dan kita pakai to be are ketika subjeknya adalah they, we, you. Mudah bukan? Nah, jadi ini sangat mudah sekali kalau kita tadi mau memahami ya. Demikian tadi penyampaian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf ya. Dan semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Tetap rajin belajar dan jangan lupa berdoa. Sukses selalu buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.